Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah Pancasila dimulai pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia ketika para pemimpin nasionalis berjuang untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Salah satu tokoh yang tidak lepas dari sejarah terbentuknya Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Pancasila memiliki kaitan yang erat dengan Soekarno yang merupakan salah satu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah salah satu arsitek utama dalam pembentukan dan pengembangan Pancasila. Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama di Indonesia datang ke Bengkulu pada tahun 1938. Kedatangannya di Bengkulu terkait dengan perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ya, rumah pengasingan Bung Karno atau rumah kediaman Bung Karno atau rumah eks peninggalan Bung Karno diasingkan di Bengkulu selama kurun waktu 1938 sampai 42. Nah, perlu kita ketahui adik-adik bahwasanya dahulu sebelum ditempati beliau, ini merupakan rumah dari salah seorang saudagar etnis Tionghoa ya, penyuplai bahan pokok Belanda, dikontrak sama pihak Belanda untuk ditempati beliau. Saat kedatangan beliau ke kota ini, ceritanya beliau tidak langsung menempati rumah ini. Beliau ditempatkan dulu di salah satu penginapan yang ada di kota ini. Setelah 2 minggu kemudian, ceritanya pihak Belanda menyediakan beberapa alternatif rumah yang bakal beliau tempati. Nah, akhirnya beliau menjatuhkan rumah inilah untuk sebagai tempat tinggal beliau pada waktu saat beliau diasingkan di Bengkulu. Nah, yang menariknya juga dari sini juga proses awal pertama kali perkenalan Bung Karno sama Bu Fat. Jadi ketika itu Bu Fat dan kedua orang tuanya itu kan silaturahmi ke rumah ini. Nah, selain silaturahmi juga ceritanya bapaknya Fatmawati itu bernama Sandin memujuk rayu Bung Karno untuk supaya ikut bagian dari salah satu organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Akhirnya Bung Karno bersedia ikut Muhammadiyah. Terus memang beliau dipercayakan menjadi semacam ketua dewan pengajaran Muhammadiyah di kota ini. Makanya Bung Karno pernah jadi guru di salah sekolah Muhammadiyah. Terus memang Bupat pada waktu saat zaman itu merupakan salah satu murid beliau juga. Pada waktu saat kedatangan Bung Karno ke Bengkulu, ceritanya beliau tidak hanya sendiri ya. Jadi beliau ditemani keluarga dan kerabat. Jadi memang ada istri beliau sebelum Bu Fatmawati, yaitu Ibu Inggit Ganasih, dan juga dia terdapat 2 putri anak angkat bernama Rana Jomi dan Kartika. Nah, pada waktu saya beli di sini juga ceritanya Bu Fatmawati juga merupakan teman atau sahabatan dari putri anak angkat Bung Karno yang bernama Rana Jomi. Nah, pada waktu selama kurun waktu 4 tahun di Bengkulu ini atau di rumah ini, nah beliau di sini itu kan bukan berarti beliau tinggal diam aja, jadi banyak hal beliau lakukan. Nah, ceritanya beliau juga buat semacam gelanggang remaja lah, jadi buat pusat kegiatan pemuda-pemudi di sini. Nah, di sini ceritanya ada perkumpulan olahraga namanya perkumpulan badminton, terus ada bisa lihat tadi di dalam ada koleksi semacam teater atau sandiwara, terus dia ada buat semacam panduan lah atau kalau sekarang kayak semacam pramuka itu. Nah, kita ketahui juga kalau Bengkulu ini juga kan merupakan tempat pengasingan kedua beliau setelah di Ende Flores. Nah, di dalam kita tadi ada dilihat bisa melihat semua di dalam ruangan kerja itu kan masih ada terdapat koleksi buku bacaan beliau itu kan sebanyak 320 buku ya. Nah, yang menariknya kan pada waktu saja zaman itu kan buku termasuk benda langka dan mahal, jadi nggak semudah kita sekarang mendapatkan buku. Nah, kalau kita mengamati juga kayaknya itu juga merupakan sumber inspirasi pemikiran beliau lah pada waktu beliau di sini gitu kan. Terus yang menariknya juga kan sampai Bible Katolik aja beliau baca. Nah, kita ketahui kalau beliau itu seorang Muslim, tapi kayaknya beliau juga memahami dari segi ajaran agama lain ya. Nah, kita ada deh mungkin ketahuin juga, bahwasanya kita ketahuin juga kalau Bung Karno itu kan seorang insinyur atau seorang insinyur. Nah, di kota kita ini kan ada beberapa hasil karya beliau lah. Di sini maksudnya ada beberapa rumah masyarakat dan satu tempat ibadah kan merupakan hasil karyanya beliau. Nah, kalau rumah sendiri itu ada terdapat di depan SD Negeri 1 atau di depan SD Negeri 11, yaitu di daerah Jalan Profesor Dr. Zairin SA, atau kalau kita orang Bengkulu lebih kenalnya di daerah kampung. Itu ada rumah masyarakat, ceritanya didesain oleh Bung Karno juga. Terus yang satu lagi terdapat di belakang Universitas, yaitu Profesor Zairin SA, atau di belakang Universitas yang sekarang lebih terkenal di Bengkulu kayak Bami Tebet. Itu rumah merupakan hasil karyanya Bung Karno juga. Nah, kita ketahui semua juga kalau di kota ini kan ya satu masjid yang didesain oleh Bung Karno, yaitu Masjid Jami.
Nah, kita ketahui juga kalau sebenarnya Masjid Jami itu dulunya kan hanya berupa musola kecil tuh. Jadi risau pikirnya masyarakat Bengkulu pada waktu saat zaman itu gimana bisa membangun suatu masjid yang lebih nyaman untuk peribadatan, terus lebih bisa menampung jamaah banyak. Dari beliau juga kan kelihatannya beliau bisa membuat orang tuh kan supaya bisa berbuat gitu. Jadi ya seorang motivator lah gitu loh kan. Nah, kita ketahui juga di kesibukan di luar beliau di luar rumah, terus kan beliau ada semacam pementasan sandiwara tuh tonil ya. Jadi pada waktu saat itu kan walau dengan keterbatasan pada waktu saat zaman itu, jadi kita ketahui kalau beliau itu kan secara politik praktis kan di tempat pengasingan tidak mungkin ya. Jadi ceritanya beliau menggunakan semacam apa teater sandiwara itu yang bernama Monte Carlo itu untuk menyampaikan semua aspirasi politik beliau. Jadi waktu zaman itu tuh untuk membangkitkan jiwa rasa patriotisme, nasionalisme, wawasan kebangsaan itu kan medianya melalui satu pementasan seni atau sandiwara. Nah, itu suatu pementasan rakyat yang sifatnya kayaknya tidak tampil di suatu tempat. Jadi dia berpindah-pindah juga. Nah, ceritanya sampai ke daerah Kabupaten Rejang Lebong atau daerah Curup sekarang. Beliau sampai mentas ke daerah sana. Di rumah ini terdiri dari ruangan apa aja? Kita bisa lihat kalau di rumah ini dia ada terdapat dua beranda ya, beranda depan sama beranda belakang. Terus dia terdapat 3 kamar utama tidur ya. Maksudnya ada satu ruang tidur tamu, satu ruang tidur utama Bung Karno, dan satu ruang tidur anak angkat beliau yang bernama Rana Jami dan Soekarti, dan satu ruangan kerja ya. Eh Ya tadi kita bisa lihat tadi kalau di dalam ada koleksi sepeda yang sering digunakan oleh beliau dalam aktivitas beliau sehari-hari di luar rumah ini gitu. Di bagian rumah utama kita tidak menjumpai apa tempat mandi atau tempat buang air. Jadi memang rata-rata kalau di rumah zaman dulu atau rumah-rumah zaman kolonial itu kan antara tempat kamar mandi dan lain sebagainya ada bangunan yang terpisah. Jadi ada bangunan terpisah yang difungsikan sebagai berikut, yaitu satu ruang tempat tidur tamu, tempat tidur pembantu, kedua gudang, ketiga dapur, terus kamar mandi dan tempat buang air. Nah, yang luar biasanya juga kan kalau di rumah-rumah zaman dulu itu kan kayaknya mereka antara kamar mandi dan tempat buang air itu juga mereka terpisah. Jadi tidak menyatu kayak rumah-rumah sekarang gitu kan. Kayaknya memang orang-orang dahulu tuh kayaknya mudah mengajarkan bahwasanya kalau di tempat buang air tuh nggak boleh lama-lama. Berkat perjuangan-perjuangan orang tempo dulu ya. Jadi harapannya kata Bung Karno itu kan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah gitu. Oke, mungkin sekian cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kayaknya kita mulai duluan aja deh. Kalau kita mau nunggu Deli itu bakal lama banget. Mulai dari mana ya? Jujur aku nggak terlalu paham. Ya udah, kita mulai dari konsep ini dulu gimana? Ya udah. Guys, Jazan tuh kalian nggak sholat dulu. Tas kalian biar aku aja yang jagain. Sekalian lanjutin konsep yang tadi. Yaudah, kita sholat dulu. Hai Ran. Udah nyampe mana? Kalian lapar gak sih guys? Asli. Kalian bawa bekal nggak? Bawa dong. Doa dulu nggak sih? Oh iya. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. 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 Kalian bawa apa guys? Bawa ini. Ran, Jaden udah di mana? Katanya sih udah OTW 1 jam yang lalu. Nggak tahu juga sih. OTW mandi kali. Tapi kenapa belum sampai juga ya? Jauh banget kayaknya.
Guys, coba deh lihat grup chat kita. Ada pesan nih dari Delin. Hah? Jalan pejabat. Pantas aja lama. Kalau dilihat dari fotonya, posisi Delin sama bengkel agak jauh sih. Lumayan. Aku susul Delin dulu ya. Kasian, mana panas lagi. Biaran kamu susul aja dulu. Tugasnya bakal kami lanjutin kok. Kenapa Del bisa pecah ban? Nggak tahu, tiba-tiba udah kayak gini waktu di tengah perjalanan. Ya mas, di sini ya. Nanti diserok ya. Oke. Nelpon siapa, Ren? Ini tukang bengkel biar nanti dia aja yang bawa motor kamu. Lah, terus aku gimana? Bareng aja sama aku. Bawa helm kan? Ya pasti bawa lah. Makasih ya, Ran. Ya. Nah, muncul juga tuh anak. Ditungguin juga dari tadi. Maaf ya guys. Kok bisa sih dia pecah ban? Gimana lokasinya? Kenapa maaf tadi gak balas chat? Kamu tidur. Terus kamu gitu aja tiba-tiba datang telat, chat nggak dibalas, pakai adegan pecah ban pula. Untung kami ini orang-orang yang sabar. Maaf ya guys. Gini. Hai Rin, Lagi ngapain? lagi kerja kelompok biasa. Oh alah, boleh kan? Boleh semudah itu. Iya sih, asli. Jangan kayak gitu guys. Kalian tahu kan Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia tentang kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan bahasa daerah masing-masing serta perbedaan yang dimiliki seperti ras, suku, serta bahasa yang beragam-ragam. Yaudah deh, kalau gitu kami ngaku salah. Maaf ya Rin. Iya nggak apa-apa. Udah. Sekarang kita lanjutin kerja kelompok kita ini mau gimana? Sekarang kita bahas lokasi kita syuting nanti aja nggak sih? Boleh. Kalian lagi ngebahas Pancasila kan? Iya. Aku ada rekomendasi tempat loh. Gimana kalau di Marlboro? Kalau dari aku pribadi sih lebih nyaranin rumah Soekarno ya, karena kan lebih murah. Terus kita nggak perlu panas-panas gitu. Tapi kalau di sini view-nya itu bagus, pencahayaannya juga oke. Minusnya sih cuma panas doang. Udah. Gimana kalau kita voting aja? Boleh. Jadi gimana saran dari kalian? Boleh ngasih saran nggak? Boleh. Kalau menurut aku sih mending yang rumah Soekarno deh. Soalnya kan tema kalian Pancasila, jadi nyambung sama temanya. Ya, setuju. Aku sih sesuai kesepakatan aja. Boleh lihat gambarnya dulu nggak nih? Boleh. Aku sekalian. Ya, tolong jagain. Oke. Del. Ya, ada notif WA nih. Iya ya, ada love-nya lagi. Buka nggak sih? Kalian ngapain sih? Itu privasi loh, nggak boleh tahu buka-buka privasi orang kayak gitu. Iya sih, benar juga. Jadi yaudah yuk kita langsung ke rumah Soekarno aja. Bentar. Beresin ini dulu. Oh iya. Banyak penerapan nilai Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia dengan keanekaragamannya, kita wajib untuk saling menghargai.